Ini soal perjalanan sebuah UMKM yang berhasil bikin denim ngetren lagi. Cara sukses bangun sebuah bisnis adalah lumayan capek sih gue dengar kata-kata konten kreator yang selalu kasih clickbait kayak gitu. Menurut gue, mereka tuh cuman jual ludah yang manis. Ya gue nggak tahu, ludah dia manis kali ya. Makanya kalian telan. Melalui channel ini, gue bakalan bagiin ke kalian faktanya cara membangun bisnis atau cerita dari sebuah bisnis. Siapin mental kalian, siap-siap langsung ngerasa pesimis. Karena buat jadi seorang pengusaha, Tulang lu tuh nggak boleh lembek. kalau lu merasa lu pantas jadi pengusaha, lu amatin channel ini, ya semoga bukannya lu mundur, tapi lu malah semakin bersemangat buat maju. Karena dapet fakta-fakta, inspirasi lo bikin bisnis lo sendiri. Yang semua gue sajikan itu real, dari lapangan. Gue akan pilih dan terus menayangkan sebuah proses bisnis yang menurut kita patut dicontoh dari mulai nol sampai bahkan ada juga yang go internasional. Jadi siapin mental kalian, semoga kalian nggak berhenti buat jadi pengusaha, tapi jangan juga terlalu naif. Namanya Bespoke Project, dengan slogan mereka, Clean denim are boring. Itu sebuah kata-kata yang menurut gua berat banget untuk dilakuin. Kalau dia nggak sekedar ngucap ya. Jadi maknanya adalah jeans yang clean atau yang biasa pada umumnya boring. Membosankan tuh menurut mereka. Berarti secara tidak langsung mereka menantang inovasi mereka pada bahan denim atau biasa pada umumnya si jeans sih. Pertama kali gua tahu Bespoke Project itu dari Instagram. Jadi waktu itu dia masuk ke niche gua. Niche gua tuh biasanya sering nyari ya kayak custom cloth, semuanya pokoknya custom lah gitu. Nah kebetulan si Bespoke ini iklannya lewat di Instagram gua. Jadi dari Instagramnya si Bespoke ini cukup informatif dan bahasanya mah ngeracunin lah, menarik si pembeli baru ketika masuk ke Instagramnya. Jadi mereka langsung pajangin tuh semua model-modelnya, beberapa spesial artikelnya, yang memang itu membuat gue kaget sih. Jadi buat pertama kalinya gue nemu desain denim atau desain produk yang menggunakan kain denim, itu bisa sevariatif ini. Gue bersama tim Barong langsung cari alamatnya nih. Nah kebetulan mereka taruh alamat dan mereka memang punya store offline. Setelah gue dapet alamat tokonya dari Instagram, gue sama tim Barong langsung aja nih bergegas ke Bandung buat ngebedah semuanya. Dari mulai konsep store-nya, produknya, pelayanannya mereka. Kira-kira gimana sih image atau experience yang mereka sajikan buat customer-nya sampai mereka ini bisa tembus ke luar negeri. Setelah gua datang ke tokonya mereka nih, gua menemukan sesuatu yang unik. Ini namanya strategi frugal living. Frugal living tuh nggak cuman di diri sendiri aja guys. Di bisnis atau di usaha, terutama UMKM, malah kita justru harus dan wajib menerapkan frugal living style. Jadi kita sebisa mungkin mengambil segala peluang yang masuk di niche-nya kita atau yang masuk di scoop ranahnya atau industrinya kita. Contohnya apa? Si Bespoke Project ini selain punya desain sendiri, mereka juga punya basic denim, pastinya celana-celana yang seperti biasa pada umumnya. Yang bikin gua kaget adalah mereka mau atau mereka ada jasa buat Fairmark. Bahasa mudahnya itu service jeans. Dari ngecilin, gedein, nambal yang sobek, mereka masih melayani itu. Dan ini menurut gua adalah sesuatu. Dengan Om siapa nih? Aku Yogi. Tim apa nih? Kayaknya di sini paling sibuk nih ruangannya. Ini ruangan paling sibuk di BDW. Saya bawa celana, tapi mereknya bukan beli di Bespoke sih. Bisa dong. Bisa tetap ya? Bisa, kalau misalkan permak, repair, custom bisa di sini. Macam-macam brand juga bisa. Nah, kalau Sashiko tuh sebenarnya apa sih, Om? Sashiko tuh jahitan tangan gitu manual. Nah, yang antiknya tuh jadi satu sama yang lainnya bakalan beda. Itu motifnya cuma ada bintang-bintang gitu atau? Banyak Om. Wah, ada katalog lagi ternyata. Dari katalog bahan ya. Oh, ini bahan yang untuk tambalan. Iya. Jadi painting mah ya lukisan aja gitu. Jadi lukisan kan biasanya tuh lukisan ditempel di dinding atau Tempel di dinding atau gitu. dijadiin hiasan
interior gitu. Nah, Cosmos Wades. sekarang udah bisa dipakai gitu. Gede kecil bisa ya? Bisa digedein, bisa dikecilin, bisa. Oh berarti bespoke ini udah di mana-mana juga ya? Udah ke mancanegara. Oh yes. Aduh berat. Nah kalau bordir tuh bisa nggak sih kita custom patch-nya gitu? Bisa. Satu yang wajib banget dimiliki sama UMKM. Jadi mereka bisa ngelihat opportunity apa aja atau kesempatan apa aja yang berada di sekitar inti dari usahanya itu. Mereka nggak cuman ngelayanin pembelian produk yang dari tokonya, tapi segala merek, segala brand, bahkan segala jenis, kondisi baru ataupun kondisi bekas. Gue lumayan kaget ngelihat Instagramnya mereka yang keluhan dari si timnya itu malah dijadiin konten. Nanti kita coba deh tipis-tipis share Instagramnya. Jadi mereka buang jauh-jauh gengsi. Gue mah nggak mau ngerjain produk merek ini, merek itu. Bukan produk gua. Oh ini barangnya udah kotor, jijik, gue nggak mau. Nah mereka buang semua itu. Mereka ambil kesempatan itu untuk mendapatkan customer baru. Selain itu, mereka juga punya jasa yang lumayan unik. Itu bordir manual. Bordir manual ini adalah sesuatu yang susah banget ditiru. Jadi ini mereka jadikan sebagai salah satu andalan buat pesaing-pesaing mereka susah masuk ke barrier-nya mereka atau susah untuk menyetarakan levelnya mereka. Tapi ini yang membuat brand mereka stand out karena desainnya adalah dari seorang desainer yang memang berkecimpung di fashion designer. Jadi balik lagi, kalau kalian mau buka usaha fashion, coba pikir-pikir lagi, siapa diri kalian, lebihnya apa, dan apakah bisa survive melawan orang yang selevel dengan kalian. Itu deh. Jadi, kalau lu nggak jago-jago amat, mendingan lu ngantor kan? Nah, baik-baikin deh tuh bos lu. Nggak usah sosokan jadi pengusaha kalau nggak jago-jago banget. Kita lihat langsung hasil kerjaan mereka. Dimulai dari yang paling receh. Cuy, ini celana gua, bukan merek mereka. Ini Levi's. Nah, ini Levi's ya. Dan ini celana favorit gua karena ini nyaman lah. Gua pakai sampai ini udah ngebentuk banget nih. Dan masalahnya apa? Masalahnya di mana? Masalahnya karena pemakaian yang terlalu ekstrim itu robek, kegesek-gesek. Robeknya ini bukan robek beneran robek ya, tapi benangnya jadinya enggak jadi renggang gitu. Nah, gua konsultasikan lah sama mereka. Mereka punya solusinya. Nah, ini hasilnya. Mereka bikin ini namanya sashiko. Jadi di stitch manual, dijahit manual. Dibikin motif, tapi di dalamnya itu ditambahin bahan lagi. Jadi kelihatan lebih rapih, natural, dan pasti jadi lebih keren. Ada historinya. Hal-hal receh yang kayak begini, yang bikin usaha mereka tetap berputar. Kita nggak bisa ngelihat, oh ini murah, nah ini gue bikin cuma 70.000. Mereka mau megang-megang celana bekas gue nih. Mereka masih mau ngerjain. Dan ini hasilnya bener-bener niat, bukan yang asal jadi. Kayak digambar gimana, hasilnya gimana. Nah ini benar-benar dikerjain sama mereka, niat. Dan kalian harus tahu ini adalah salah satu rahasia bisnis kecil bisa bertahan. Jadi mereka jual quantity yang seperti ini banyak, pengerjaan yang tidak terlalu lama, tapi Bespoke membiarkan pelanggan baru mencoba kualitas servisnya mereka atau kualitas pelayanannya mereka. Termasuk bahan-bahan yang mereka pakai nih untuk nambal ini benangnya beda. Benang yang dipakai kayak kita mau bikin jeans biasa. Jadi emang keras banget benangnya, nggak asal ditambal. Kita lanjut deh ke yang berikutnya. Nah ini kaos. Jadi kaos ini adalah yang membedakan mereka dengan pesaingnya mereka. Jadi mereka udah punya pola sendiri yang bajunya nih bentuknya beda sendiri nih. Potongannya beda sendiri, mereka riset sampai menemukan potongan apa yang menurut mereka cocok di niche-nya mereka atau di customer-nya mereka. Jadi di sini tergabung sebuah value atau sebuah nilai plus, nilai khusus yang dimiliki si Bespoke dalam menjalankan usahanya. Yang pertama desainnya, jadi desainnya potongannya emang beda. Nah ini harus fashion designer, ingat. Jadi kalau kalian setengah-setengah, nggak punya ilmu apa-apa, kentang, lupain aja deh buka-buka bisnis. Karena bisnis itu cuman buat orang yang kerja keras, disiplin, apalagi pinter. Pinter itu bisa dicari guys. Jadi jangan ngerasa kayak,
gue goblok, males lah, udah gini aja lah, jadi staff biasa aja. Enggak, pinter itu kalau kalian mau, itu bisa didapetin. Jadi ini penuh dedikasi perjalanan mereka selama bertahun-tahun nih. Selain bentuknya, dia ada jahitan. Nah ini yang tadi sempat gue bahas, ini bordir manual guys. Nah ini orang jarang yang bisa. Jadi seni jahit bordirnya ini nggak biasa. Biasanya kalau bordir biasa kan ya udah cuma lurus atau miring semua, atau bahkan rapat-rapat pakai mesin kayak yang umumnya kita lihat. Nah ini enggak, dia tergabung beberapa macam pola jahitan. Ya ini susah banget sih pastinya. Jadi selain lo harus ngerti, ini juga butuh dedikasi dan ketelitian. Pastinya pengalaman nggak tinggalan guys. Jadi nggak bisa lo baru belajar jahit setahun bisa bikin yang kayak gini. Nah ini adalah hasil dari keringat yang udah mereka keluarin. Kita langsung pindah ke produk yang paling umum. Yang membuat bisnis ini bisa berjalan sehat cash flow-nya. Nah mana kita review aja. Ya ini bahasanya basic denim lah. Ya standar aja. Potongannya sama aja kayak celana pada umumnya. Ini straight fit, jadi lurus dia potongannya. Banyak brand denim juga punya beberapa potongan yang umum kayak straight, slim taper, atau boot flare. Bahasa gampangnya celana balon lah. Nah itu kalau celana balon agak unik, jadi nggak semua brand punya. Nah ini yang gue kasih lihat, ini straight fit. Biarpun ini produk umumnya mereka, produk basicnya mereka, yang masuk ke segala kalangan, mereka memiliki strategi di balik ini. Sama kayak strategi cara mereka menggait pelanggan dari yang paling murah, yang tadi servis celana. Mereka mengandalkan pengalaman, terutama si ownernya mengandalkan pengalaman atau jam terbangnya dia di dunia denim. Jadi mereka pilih bahan yang budgetnya masih masuk di kantong orang Indonesia pada umumnya. Ya mereka pasti punya datanya lah. Di kisaran berapa. Nah ini kebetulan gue beli harganya 400.000. Nah ini udah termasuk sangat murah untuk denim beneran, harganya 400.000. Itu tuh sangat murah. Jadi mereka bisa pilih bahan yang HPP-nya sesuai dan mereka punya pengalaman dalam membuat motif atau washing. Nah ini juga dia udah langsung di treatment, di wash, jadi warnanya nggak hitam. Jadi warnanya nggak cuma hitam, dia udah ada motif garis-garisnya, ya seperti denim mahal, tapi harganya masuk dengan bahan yang paling oke di harganya mereka. Ini yang bikin gua geleng-geleng. Mereka menggunakan teknik yang nggak murah cara pembuatannya di denim yang kelasnya low entry atau murah. 400.000 tuh murah banget ya guys. Gue udah berapa kali ngomong itu buat denim murah banget. Nah mereka pakai teknik itu, jadi mereka invest di mesin untuk menghasilkan jahitan yang sangat luar biasa bagus. Jadi bener-bener jahitannya sama kayak celana mahal guys. Nah yang ini udah lumayan agak mahal harganya. Nah ini yang gue pakai. Jadi ini bespoke. Bespoke itu custom ya ini. Kurang lebih fitnya. Jadi bahannya ini juga beda sih, khusus. Jadi gua nggak bakal spill terlalu banyak. Buat yang mau tinggal bilang aja. Mereka punya segmen tersendiri buat orang-orang yang memang membutuhkan barang seperti ini. Jadi bahannya biasanya sih nggak dipajang. Atau dipajang pun limited, memang harus custom. Kita nggak terlalu banyak bahas karena ini bener-bener sesuai yang kita mau, mereka sanggupin. Sekarang kita mau bahas strategi mereka menjaga loyal customer-nya. Di mereka namanya Gold Series. Jadi Gold Series itu semacam limited artikelnya. Ya ini tuh terkesan kayak mereka nantangin loyal customer-nya mereka. Lu mau yang beda, berani bayar, gua kasih yang terbaik setiap tahunnya. Atau setiap 3 bulan sekali mungkin. Nah gua nggak hafal kapan mereka mengeluarkan artikel. Jadi gunanya apa? Gunanya biar customer-nya mereka tuh nggak bosen sama produk si bespoke ini. Dan membuat customer-nya mereka
memiliki kebanggaan tersendiri lah karena punya limited item yang memang dibuat dengan kualitas yang terbaik, teknik yang terbaik, dan desain yang terbaik juga. Jadi ini desainnya fashion show banget, jadi yang beda banget, aneh banget. Mereka pakai bahan yang bener-bener terbatas banget, dan ini bahannya rajutan tapi menggunakan benang denim. Biar nggak penasaran, biar kalian tahu betapa kerasnya mereka berusaha, betapa jauh mereka melakukan percobaan. Jadi buat yang niatnya setengah-setengah, berharap mau bikin usaha terus bisa gede, ya kita tahulah kebanyakan UMKM kita nggak survive lebih dari setahun. Masuk 5 tahun, lebih sedikit lagi. Nah, setelah melewati 5 tahun, UMKM itu akan teruji bisnis modelnya atau produknya. Jadi perjalanan 5 tahun ke bawah buat usaha kecil dengan modal yang terbatas, itu pasti neraka. Jadi buat yang nggak suka neraka dunia ya pastinya. Mendingan kalian duduk tenang di bawah AC, ngetik-ngetik komputer kalian deh. Kita masuk ke segmen terakhir yang paling mahal. Nah, ini dikasihnya kemasan. Jadi balik lagi, selain mereka punya produk yang oke, mereka juga mikirin branding. Ingat branding guys. Nah, tapi kapan sih bang kita harus nge-branding? Ketika kalian sudah memiliki produk yang ada customer-nya. Gimana caranya punya produk yang ada customer-nya? Ya kalian coba aja jualan dulu, terus minta feedback dari customer kalian. Berani nggak terima hinaan? Nah kalau udah baru pikirin tuh branding. Jadi branding ini logonya cuman buat bespoke, memang dia karena fashion, dia punya seriesnya tersendiri, jadi logonya tuh beda-beda di setiap kemasannya, tapi logo intinya tetap satu. Dan dia punya ciri khas, yaitu ombak-ombak gitu, yang selalu ada di setiap kantongnya. Dan kita sampai ke produk high-end-nya mereka. Jadi di atas gold, masih ada lagi nih. Nah ini kebetulan yang gue bawa produknya khusus cewek. Jadi ini untuk perempuan nih. Jadi ini featuring, jadi produk kolaborasi, bespoke project, dan Ovi Lamb. Nah ini hasilnya kayak gini, bener-bener dirajut, paduan warnanya, bahannya juga nggak main-main, dan ini harganya menurut gue yang paling mahal. Karena memang kita nggak usah pungkiri lah, semuanya dipikirin, bahannya, terutama potongannya, karena cewek itu penting banget, pola dari bajunya. Jadi buat anak-anak muda yang dikit-dikit bisnisnya, ayo kita collab, kalian collab itu untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan, bukan butuh impression doang. Tapi kalian harus memadukan antara karakter satu dan karakter satunya lagi. Nah itu namanya collab yang bener. Ya coba deh ambil referensi dari perusahaan-perusahaan lain yang suka kolaborasi. Contohnya Nike paling banyak. Dan ini bespoke juga termasuk salah satu collabs yang menurut gue udah sesuai. Jadi dua karakter desainer yang berbeda dikombinasiin, jadilah hasilnya ini. Ini hasil bentuknya gini ya. Kelihatannya memang kayak selendang, tapi ini ketika pas udah dipakai, ini jadinya bagus banget.